Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ada di pertemuan kedua, yaitu kelompok 2 mempresentasikan yang beranggotakan Muhammad Al-Arifin, Nur Al-Fanadia, dan Lutfi Aisyah. Langsung saja saya serahkan kepada perwakilan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tercinta Nur Aisyah sebagai pemateri pertama. Bagian A, pengertian sosiologi pendidikan. Ditinjau dari segi etimologi, istilah sosiologi pendidikan terdiri atas 2 perkataan, yaitu sosiologi dan pendidikan. Secara harfiah atau etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin. Sosios artinya teman, kawan, sahabat, dan logos artinya ilmu pengetahuan. Secara definitif, pendidikan diartikan oleh para tokoh pendidikan sebagai berikut. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dari beberapa ketahuan ini dapat disimpulkan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan masyarakat dengan pendidikan atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pendidikan-pendidikan yang ada di lingkungan masyarakat. Bagian B, terdasar sosiologi pendidikan. Ditinjau dari perspektif sebab lahirnya sosiologi pendidikan adalah dikarenakan adanya perkembangan masyarakat yang cepat dan berakibat pada merosotnya peran pendidik dan perubahan interaksi antar manusia. Dikarenakan manusia tidak berkembang hanya di sekolah melainkan di masyarakat. Pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan kesadaran diri sendiri dan kesadaran sosial. Dunia pendidikan merupakan keharusan melakukan perubahan dan penyesuaian selama dengan arus modernisasi dan transformasi yang berlangsung dalam masyarakat modern. Perubahan sosial yang begitu cepat mengakibatkan hubungan antar manusia berubah pula. Tugas mendidik menurut sosiologi sebagai pemelihara kehidupan dan mendorong kemajuan masyarakat. Sekian materi dari saya, dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. C. Tujuan sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan akan memegang peranan penting dalam mengamati perubahan sosial dari sekian perspektif. Tujuan sosiologi pendidikan secara lebih ringkas adalah sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan dan mempercepat dari pencapaian tujuan pendidikan secara lebih menyeluruh. 2. Untuk dapat memberikan hal kepada pendidik, khususnya para guru dan juga para dosen atau para penginjak bidang pendidik, dalam hal memberikan pelatihan yang efektif dan efisien di dalam struktur bidang sosial yang nantinya dapat memberikan peranan secara akurat dan dapat mengenal masalah pendidikan. Tujuan sosiologi pendidikan juga akan menggambarkan bahwa dari semua masyarakat dan dari semua kegiatan di dalam area pendidikan merupakan bagian dari proses yang berupa interaksi dengan juga sosialisasi yang dijadikan sebagai media oleh individu yang nantinya akan digunakan sebagai bentuk interaksi dalam masyarakat secara lebih besar, secara lebih benar. D. Objek sosiologi pendidikan. Sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya,
Objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia. Proses yang timbul dari hubungan manusia dengan masyarakat. Manusia senantiasa mempunyai naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan sesamanya. Manusia tidak akan mungkin hidup sendiri karena manusia di samping makhluk individu sekaligus juga makhluk sosial. Pada hubungan antara manusia dengan sesamanya, agaknya yang penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat adanya hubungan atau interaksi tersebut. Oleh karenanya, hal yang tidak terpisahkan dengan manusia adalah perilaku atau tingkah laku manusia dalam kelompok. Sudut pandangannya adalah memandang hakikat masyarakat, kebudayaan, dan individu secara ilmiah. Tingkah laku itu hanya dapat dimengerti dari tujuan, cita-cita, atau nilai-nilai yang ingin dicapai. Tingkah laku sosial itu membangun kepribadian manusia, yaitu melalui peranan-peranan yang dilakukannya dalam kehidupan kelompoknya. Peranan itu menghasilkan kebudayaan yang seringkali disebut juga sebagai warisan sosial manusia. Tingkah laku sosial, nilai-nilai kepribadian, kebudayaan, proses kelompok, struktur kelompok, pemahaman tingkah laku sosial mempunyai sangkut paut satu sama lain dan membentuk kesatuan organik yang disebut sistem sosial. Kelas sebagai wadah pembelajaran, sekolah, keluarga, masyarakat, desa, dan perkumpulan yang masing-masing disebut sebagai sistem sosial. Masing-masing sistem sosial itu merupakan kesatuan yang bersifat interaktif. Tiap-tiap sistem sosial itu dipengaruhi oleh sistem sosial lain, lingkungan alam, sifat-sifat fisik manusia, dan sifat-sifat psikis manusia di dalamnya. Baik, sekian dari saya dan dilanjutkan kepada pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nadia, akan membahas materi berikutnya yaitu Prolikum Sosiologi Pendidikan. Membicarakan Prolikum Sosiologi Pendidikan bisa ditinjau dari dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan sosiologi pendidikan, dan yang kedua pendekatan yang istilah atau pengertian sosiologi pendidikan. Secara logis, sebenarnya rumus tujuan sosiologi pendidikan berdasarkan hakikat dari sosiologi pendidikan itu sendiri. Karena cakupan sosiologi terlalu luas, tidak terlalu salah apabila digunakan dua pendekatan tersebut. Pendekatan yang pertama yaitu ruang berdasarkan tujuan sosiologi pendidikan, sehingga dapat disusun yaitu yang pertama sosiologi menyeluruh yang meliputi sifat manusia dan tata sosial, timbang kelompok-kelompok sosial terhadap individu, dan yang ketiga struktur sosial. Yang kedua adalah sosiologi sekolah, meliputi sekolah dan masyarakat, sosiologi pendidikan dan aspek-aspek historisnya, sosiologi dan tata sosial. Yang ketiga sosiologi mengajar, meliputi interaksi sosiologi terhadap kehidupan sekolah, hubungan guru dan murid, dan masalah-masalah dengan sekolah. Kemudian kelompok pikiran sosiologi akan dikembangkan guna memenuhi tujuan psikologi pendidikan. Maka ruang berikutnya mencakup yang pertama itu pengantar, yang meliputi konsep dasar sosiologi, struktur sosial, fungsi dan pengendalian sosial, perubahan sosial, taksonomi ahli sosiologi, macam-macam kelompok dan sistem sosial, hasil penelitian ilmuwan manusia. Yang kedua adalah pembahasannya meliputi institusi masyarakat, sosiologi dan kurikulum, pendidikan dan kebudayaan, proses belajar mengajar di kelas merupakan sosiologis, kedisiplinan dan tata aturan, guru dan masyarakat, sosiologi dan nilai. Pendekatan kedua yaitu ruang lingkup sosiologi pendidikan berdasarkan pada pengertian atau istilah sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan merupakan terjemah dari istilah-istilah disiplin ilmu sosial dan pendidikan dan berkembang di barat.
Ada beberapa istilah pemakaian dipakai dalam sosiologi pendidikan, yaitu yayasan sosial pendidikan, sosiologi pendidikan, pendidikan sosiologi, sosiologi pendidikan, dan relasi komunikasi. Di Indonesia, pemakaian sosiologi pendidikan sebagai terjemah dari education sosiologi. Pemakaian istilah ini ternyata mempunyai konsekuensi logis terhadap ruang lingkup pendidikan. Adapun sosiologi pendidikan mengacu pada penerapan pengetahuan sosiologi, teknik berpikir dan pengumpulan data dalam penyelidikan pendidikan. Dengan demikian, sosiologi pendidikan mempelajari tentang proses pendidikan sebagai interaksi sosial sekolah, sebagai kelompok sosial, serta sebagai lembaga sosial. Yang berikutnya adalah bagian pentingnya sosiologi dalam dunia pendidikan. Kondisi pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini cenderung mengalami perubahan yang sangat signifikan, dan dinamika perubahan dan tujuan pendidikan diharapkan tidak tercapai dengan baik. Bahkan menghadapi keadaan mengarah ke persimpangan jalan kritis yang melanda dunia, pendidikan Indonesia menjalani perubahan sangat cepat, yaitu tentang agama dan moral yang diajarkan di sekolah maupun perguruan tinggi sebelum banyak berpengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat Indonesia. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang telah membagikan materinya. Langsung saja kita kepada sesi tanya jawab. Ya, diberikan kepada 3 penanya yang paling dulu. Selamat. Tadi ada pemateri menjelaskan tentang tujuan sosiologi pendidikan. Nah, salah satunya tujuan tersebut itu untuk meningkatkan dan mempercepat dari pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh. Yang bertanyakan, untuk mencapai tujuan itu apa saja langkah-langkah yang perlu kita terapkan, yang langkah-langkah perlu kita lakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologi untuk guru. Tadi ada orang di rumah itu tadi pendekatan sosiologi untuk guru. Nah, bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan ini? Memakai pendekatan sosial untuk guru. Jalan langkah-langkahnya dulu. Ya, mungkin itu yang bertanya. Terima kasih kepada Pak Fauzi. Pertanyaannya sudah. Misalnya dari kami ada ini baca pasalnya. Ada catatan pertanyaannya. Sudah. Ya, lanjut kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rizko di sini. Cabut paling ujung tuh gue ribet gue rejim gue. Sosiologi dalam bidang pendidikan. Saya hanya ingin menjelaskan secara garis besar secara ringkas tentang pentingnya sosiologi dalam dunia pendidikan Islam. Gimana materi? Pentingnya sosiologi pendidikan dalam Islam. Yang tersisa satu pertanyaan lagi. Dari makalah dijelaskan itu bahwasanya kita tidak lepas daripada misi pendidikan mengenai sosial maupun secara sosial pendidikan sosial
sosial secara pendidikan maupun sosial secara umum. Nah, di situ ada 3 permasalahan yang terjadi pada sosiologi pendidikan. Coba berikanlah sedikit contoh sederhana, entah itu dalam lingkup sekolah atau lingkup mahasiswa, dari permasalahan sosial, permasalahan fundamental sampai dengan permasalahan yang lebih relatif serius. Mungkin saja pertanyaannya, saja saya serahkan kepada Bunda dari menjawab.
Kalau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Rimko yang dimana pertanyaannya apa tadi Rimko? Pentingnya ya, jadi salah satu kompetisi yang harus dikuasai guru adalah kompetisi sosial. Oleh karena sebab itu, mempelajari sosial pendidikan itu sangat penting bagi guru untuk mengembangkan kompetisi sosialnya. Siswa juga tentu rentan mengalami masalah-masalah sosial misalnya lo berkelahi, konflik dan lain-lain. Untuk itu, bagi guru belajar sosial pendidikan itu untuk mengatasi dan mencegah masalah sosial yang ada. Paling tidak itu guru memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah sosial yang terjadi pada siswa. Seperti lo yang guru itu harus terbuka terhadap perubahan tersebut, seperti yang kemarin tinggal saya pendekat bilo, guru itu harus bisa menggunakan sosial media kayak WhatsApp, Zoom gitu. Harus bisa teknologi bisa. Coba. Ada Pertanyaan. Ya.
di tujuan sosiologi pendidikan. Nah, di sana ada beberapa bagian. Pertanyaannya tadi itu untuk mencapai tujuan tersebut, bagaimana langkah-langkah yang diterapkan dengan menggunakan pendekatan guru? Ya. Nah, kita ketahui dulu sedikit tentang sosiologinya. Nah, kalau di dalam sosiologi tadi itu sosiologi pendidikan ini kita untuk mengetahui cara mengetahui sifat dan maksud untuk hidup bersama, adanya cara untuk terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan hidup. Jadi sosiologi pendidikan ini memiliki tujuan untuk cara kita mengenal manusia, baik itu secara individu maupun secara masyarakatnya dan lain sebagainya. Di sana yang pertama menggunakan pendekatan tujuan sosiologi pendidikan. Yang tadi itu pendekatan sosiologi untuk guru kan. Nah, di sini dijelaskan sosiologi untuk guru ada 3. Yang pertama sifat manusia dan tata sosial. Nah, sifat manusia ini secara umumnya bisa berubah-ubah karena apa? Karena ada pengaruh dari individu tersendiri atau dari suatu kelompok masing-masing. Nah, jadi dalam tujuan sosiologi pendidikan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dari guru. Nah, jadi untuk mencapai tujuan tersebut langkah-langkahnya terutama yang pasti kita itu harus mengenal bagaimana baik itu individu tersendiri maupun itu murid-muridnya atau yang biasa disebut dengan kelompok. Nah, itu jadi kita harus mengenal dulu melalui pendekatan tersebut, mengenal tentang si individunya maupun itu baik dari sifatnya, tingkah lakunya dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada impak kelompok-kelompok sosial terhadap individu. Impak itu dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan pengaruh. Jadi dalam suatu kelompok itu berpengaruh terhadap sosial dan sosial terhadap individu. Baik individu atau diri sendiri itu sangat berpengaruh, apalagi terhadap kelompok-kelompok lainnya atau orang-orang lainnya. Nah, itu. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, guru harus mempunyai pengaruh kelompok-kelompok terhadap suatu individu, ya. Nah, yang ketiga ada struktur sosial. Nah, struktur sosial ini ada berbagai macam. Struktur sosial tadi bisa disebut dengan macam-macam itu, bisa kelas atau sekolah maupun yang lainnya. Nah, semuanya itu tiap-tiap langkah tadi itu dipengaruhi oleh sistem sosial. Nah, sistem sosial ini seperti lingkungan alam, sifat-sifat fisik manusia dan sifat-sifat psikis manusia di dalamnya. Nah, jadi untuk mencapai tujuan sosiologi dengan menggunakan pendekatan guru tadi terbagi 3. Pertama tadi ada sifat manusia dan tata sosial. Itu bagaimana kita cara mengenal individu maupun suatu kelompok. Yang kedua, impak
kelompok-kelompok terhadap individu. Itu pengaruh kelompok itu terhadap suatu individu masing-masing. Terus yang ketiga itu struktur sosial. Nah, itu struktur sosial itu tuh seperti bagaimana cara kita bersosial. Itu ada strukturnya, seperti kelas ada tempatnya untuk bersosial atau sekolah untuk bersosial. Mungkin ada dari pemateri lain tambahannya, mungkin itu saja dari saya. Mana ada tambahan? Pertanyaannya, jawabannya. Dan yang ditanyakan tadi tentang ini tujuannya nomor satu ya, tujuan nomor satu untuk meningkatkan dan mempercepat dari pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh. Misalnya kayak ini bang, itu ada kayak misalnya ini kan kita sekarang gitu kalau ternyata aja kan di misalnya di SMP ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah di kelas 9 ini siswanya itu misalnya lumayan ribut. Kita amatikan lah kayak sesuatu pendekatan sosial pendidikan ya. Kita amati kalau kelas 9-nya saya taruh ribut terus, kurang lebih jalan-jalan. Kan kita amati itu. Dan tujuan sosial dan fungsi sosial itu pendidikan untuk mengamati tingkat laku individu atau kelompok. Nah, kita dapati kelas 9 itu tuh ternyata itu. Nah, siapa kita untuk mencapai tujuan belajar, mendapatkan hasil pembelajaran yang baik dengan kita mengamati tingkat laku sosial 9 tadi. Kita lihat intinya ribut, berarti mau ribut kita ada memakai metode ceramah misalnya nyata sebenarnya pembelajaran kita memakai metode ceramah. Nah misalnya kalau kita pakai metode diskusi misalnya metode diskusi atau metode apalah tentang melibatkan kita ceramah. Nah itu masuklah pakai pendekatan sosial pendidikan. Kita dapat metode mengajarkan dengan melakukan pengamatan dari pendekatan sosial pendidikan. Kira-kira masuk gitu. Kalau yang tadi itu pendekatan gurunya itu ada lagi di bawahnya itu tujuan sosiologi pendidikan juga akan menggambarkan bahwa dari semua masyarakat dan dari semua kegiatan di dalam area pendidikan. Nah, berarti di dalam area pendidikan itu termasuk juga di kelasnya. Merupakan dari proses yang berupa interaksi. Berarti interaksi itu kita berbicara kan, berinteraksi dengan muridnya. Maupun itu sendiri-sendiri, individu maupun kelompok. Nah itu. Dan sosialisasi itu bisa juga dijadikan sebagai media oleh individu maupun kelompok sebagai bentuk interaksi dalam masyarakat atau di kelas tadi. Jadi bisa termasuk juga itu untuk meningkatkan atau mencapai ya tadi menggunakan metode atau media tadi itu diskusi, kelompok apa macam. Nah, tergantung dari kondisi di kelasnya. Berarti itu termasuk pendekatan sosial. Pendekatan. Kepada saudara Fadil bisa tolong pertanyaan. Itu yang ditanyakan bukan soal sederhana dari institusi pendidikan itu sendiri kah atau yang masalah-masalah tadi?
Instansinya itu lebih kepada pendidikan Islam, pendidikan agama Islam itu mahasiswanya. Contohnya permasalahan yang fundamentalnya memori gue udah mau lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini mencoba menjawab pertanyaan Kadir tadi loh, tentang institusi pendidikan. Nah, institusi pendidikan itu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan. Misalnya, tadi kan Kadir minta contoh dari Pailo. Misalnya misal pendidikan agamanya untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun itu lembaga pendidikannya MI, MTS, MA dan sampai perguruan tingginya. Kalau masalah contoh yang masalah tadi itu masalah fundamental itu fundamental tadi loh, sosiologi yang diterapkan untuk membantu memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Itu tuh contohnya kayak sarana prasarana. Nah, misalnya di sekolahan dulu sarana prasarananya minim, jadi maka diadakan pendekatan. Misalnya nih, guru tuh anak menampilkan video atau PPT, cuman di sekolah tuh ada bisi proyektor, otomatis kan kada kawan menampilkan video atau PPT itulah. Jadi kawan dilakukan pendekatan sosiologi tadi, misalnya menggunakan metode yang lain kayak demonstrasi kah, atau disuruh diskusi kah anak-anaknya, atau menggunakan media pembelajaran kayak papan gambar atau karton, diulah kayak apa sekreatif gurunya. Itu tuh bisa menutupi sarana prasarananya yang minim. Terus untuk yang struktural tadi itu tuh contoh sederhananya perilaku siswa dalam sehari-hari di sekolah. Kalau kita loh sebagai guru agama nih, pastinya menanamkan di dalam diri siswa tuh adab yang utama ya loh, karena kan adab tuh di atas segalanya. Nah, jadi itu tuh termasuk masalah strukturalnya. Contoh sederhananya, misalnya ada
anak murid nih kurang beradab, lalu nih guru lalu nyur apa rasanya tuh mengeluhnya aja, pokoknya kada ada permisi, kada senyum atau merawat, kan harusnya kayak itu ya loh. Jadi selain guru agama itu kita menanamkan di dalam diri sesuatu adab, dipadati kayak apa bagusnya. Bagusnya tuh lawan guru nih kayak ini, jangan kayak ini, harus ada adabnya. Untuk contoh operasionalis lebih ke manajemen atau sistem pendidikannya. Mungkin itu aja ya untuk operasionalis. Untuk contohnya belum dapat pada kawan menjabarkan lagi yang secara detailnya. Mungkin ke kawan dan guru ada yang kawan menjabarkan. Dari mana itu sekawannya materi yang sudah mana kawan jadi beda sama atau bisa bertahu dengan ibu ya ya sampai di sini kita tutup. Siap. Ini kan absen nggak? Absennya dari dapat mencari. Tadi kan kalau